selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu juga untuk Kak Iren dan adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik yang di rumah tahu nggak hari ini hari Minggu apa? Hari ini hari Minggu biasa ke-6 Kak Amel. Nah, selain itu hari ini hari apa ya Kak Iren ya? Hari apa ya? Adik-adik, hari ini hari apa? Ayo bantu kakak ngingat dong. Ayo, suaranya lebih kuat. Ayo lebih kuat, lebih kuat. Nah, Kak Amel, kata adik-adik di rumah, hari ini tuh adalah hari Valentine. Wah, Valentine ya Kak Iren? Iya Kak Amel. Nah, hari Valentine itu biasanya disebut hari apa Kak Iren? Hari Valentine itu biasa disebut hari kasih sayang Kak Amel. Wah, kasih sayang ya adik-adik di rumah. Nah, untuk itu karena hari ini adalah hari yang begitu istimewa, yuk adik-adik kita bersemangat. Kita mau pemanasan dulu nih. Kita akan tepuk cinta kasih. Adik-adik tahu kan? Tahu dong Kak Amel. Oke, kita coba ya adik-adik. Tepuk cinta kasih. Cinta cinta caca, kasih kasih caca. Cinta caca, kasih caca, cinta kasih caca. Tapi sepertinya belum semangat ya Kak Iren. Iya nih Kak Amel, yuk kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi ya adik-adik di rumah, diikutin dan penuh semangat. Oke, tepuk cinta kasih. Cinta cinta caca, kasih kasih caca. Cinta caca, kasih caca, cinta kasih caca. Ayo lebih semangat lagi yuk. Cinta cinta caca, kasih kasih caca. Cinta caca, kasih caca, cinta kasih caca. Nah, adik-adik di rumah sudah lebih semangat dong pastinya. Nah, untuk itu ayo kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi. Rumput menari,
Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Adik-adik yang baik, untuk mengawali minggu gembira kita, marilah kita berdoa. Ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Sebelumnya kita bernyanyi ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, jadilah kamera ciklik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kembali lagi kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa atas segala berkat dan perlindungan yang masih boleh kami rasakan sepanjang malam hari hingga pagi ini. Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami Bapa untuk mengawali minggu gembira kami, kiranya biarlah berkat-Mu selalu berlimpah bagi kami. Bapa yang Maha Baik, berkatilah minggu gembira kami agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Baik, terimalah doa anak-Mu ini melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Marilah sekami baca kitab suci sekami, marilah dengar sabda Tuhan, marilah sekami baca kitab suci sekami, marilah dengar sabda Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tiba waktunya kita untuk membaca kitab suci, mendengarkan sabda Allah. Nah, anak-anak yang baik, semua ambil kitab sucinya. Sudah? Ayo duduknya yang rapi. Buka Injil Markus. Perjanjian mana Injil Markus? Ya, bagus. Perjanjian baru. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Ibu ulang sekali lagi ya. Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Sudah? Inilah Injil Yesus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang
sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu, berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitakan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Allah. Halo anak-anak yang baik, kita sudah mendengar tadi bacaan Injil. Nah, bacaan untuk minggu ini dan minggu yang lalu masih seputar mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Siapa yang masih ingat mengenai minggu lalu? Mujizat apa yang dilakukan Yesus? Ya, benar sekali. Yesus menyembuhkan siapa? Mertua Simon dan juga banyak orang. Nah, jadi Yesus itu menyembuhkan mertua Simon yang terbaring karena dilihat mertua Simon sudah sembuh, maka banyak lagi orang datang kan. Nah, semua itu disembuhkan Yesus. Kemudian apa katanya? Yesus pergi lagi kemana? Untuk mengusir setan-setan dan menyebarkan Injil kemana? Ke Galilea. Ya, bagus ya, ke Galilea. Nah, jadi ketika sampai di sana ada seorang yang berpenyakit kusta. Anak-anak tahu yang berpenyakit kusta? Oh, itu kalau penyakit kusta, penyakit yang jorok. Kalau katakan penyakit yang kurang bersih, karena kurang bersih. Kalau yang kita tahu karena penyakit yang kurang bersih itu biasanya kudis. Tapi biasanya yang kudis kan paling sedikit ini di celah kaki, sedikit di tengah, di celah tangan. Ini penyakit kusta itu, nah seperti ini dia. Semua di sepanjang di tangannya kan biasanya kita di tanganku ada cinta, di matanya ada cinta. Ini tidak, di tangannya ada kusta, ada borok, di hatinya ada borok, di sekujur tubuhnya ada borok, ada kusta, sehingga dia itu malu kemana-mana dan semua orang mengkucilkan. Orang menganggap bahwa yang berpenyakit kusta itu adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk katanya kalau penyakit kusta. Jadi dia malu. Nah, ketika dilihatnya Yesus sedang memberitakan Injil, langsung dia berlutut di hadapan Yesus. Katanya apa? "Yesus, kalau kau mau, engkau dapat mentahirkan aku
aku, katanya. Yesus, dia pergi berlutut ke depan Yesus. Kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku, katanya. Apa artinya tahir, anak-anak? Tahir itu artinya bisa mengkuduskan, bisa mensucikan aku, atau dengan kata lain, engkau bisa membuat aku sembuh. Itu kenapa dia yakin dengan imannya yang sepenuh hati, dia yakin bahwa Yesus itulah satu-satunya penyembuh. Apa kata Yesus? Aku mau. Ya, datang kata Yesus begini. Aku mau, maka engkau akan tahir. Akhirnya, senyumlah dia. Dia menjadi tahir, menjadi mulus, menjadi kudus. Nah, datang kata Yesus, oke, pergilah dan janganlah perlihatkan jangan perlihatkan dirimu, pergilah, tetapi perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan untuk pentahiran persembahan itu. Tapi tidak usah beritakan ini bahwa kau menjadi tahir itu dari aku. Kenapa? Tuhan itu tidak mau sombong, tidak mau mengatakan aku hebat, tidak. Dia tidak mau begitu. Tapi karena ini yang penyakit kusta ini, karena senangnya diberitakannya. Nah, jadi dia menjadi tahir. Anak-anak yang baik, apa yang kita dapat pelajaran dari sini? Bayangkan Yesus dengan rendah hati, tidak jijik melihat orang yang kudisan itu. Mungkin kalau kita melihat udah borok semua, jijik. Dan kita kan tidak akan mau mendekat. Jangankan untuk mengobati, mendekat apalagi menyentuh, no lah, yes, gitu kan. Nah, jadi Tuhan enggak, Yesus enggak. Berlutut, begitu berlutut, yang orang kusta itu disentuhnya, dipegangnya. Jadilah engkau tahir. Nah, anak-anak yang baik, pesan Yesus untuk kita, kita harus terus rendah hati, berbuat baik dengan sesama, berbuat baik dengan orang tua, dengan mengikuti perintah orang tua. Juga kita harus 100% Katolik, 100% warga negara yang baik. Jadi 100% menjadi warga negara yang baik, kita harus mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini. Apa itu? Ya, memakai masker. Apalagi? Yes, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Baik anak-anak, tetap semangat ya. Ibu yakin kalian tetap semangat dan jadilah rendah hati dan juga senantiasa perkuat iman dengan banyak berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, marilah kita menyampaikan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bagi pemimpin gereja kami, ya Bapa, kiranya berkatilah pemimpin gereja kami, mulai dari paus hingga pelayan sabdamu. Kiranya ya Bapa, kuatkanlah panggilan mereka, agar mereka mampu menggembalakan kami umat-umat-Mu. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua,
Ya Bapa, kiranya berkatilah kedua orang tua kami yang bekerja demi masa depan kami. Kiranya ya Bapa, berikanlah kesehatan, umur yang panjang kepada kedua orang tua kami, agar mereka mampu melihat kesuksesan kami kelak. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, ya Bapa, kami berdoa buat orang sakit. Berkati dan sembuhkanlah mereka melalui para medis dan obat-obat yang mereka makan, agar mereka lekas sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarga. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak Asmika, terutama di Keuskupan Agung Medan. Ya Bapa, kami berdoa buat anak Asmika. Kiranya Kau berkatilah mereka, agar dimanapun mereka berada, mereka tetap mengikut Engkau sebagai gembala mereka, dan berkatilah juga iman dan kepercayaan mereka, agar mereka tetap teguh di tengah masa sekarang ini. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Adik-adik yang baik, untuk menyatukan doa kita, marilah kita menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Rezeki
kembali lagi kita akan membuat sebuah kreativitas. Nah, kreativitas kali ini akan ditemani oleh kakak, yaitu Kak Maria. Kreativitas apakah yang akan kita buat? Kreativitas hari ini adalah suara hati. Nah, di sini kakak membuat suara hati karena hari ini adalah hari spesial, hari kasih sayang atau hari Valentine. Nah, di sini kakak membuat suatu surat, di dalamnya nanti jika kita buka, dia ini ada pesan dia tersembunyi. Nah, ini kita boleh tuliskan apapun yang ingin kita buat. Ini misalnya kakak membuat selamat hari Valentine kepada mama tersayang. Karena ini hari Valentine, jadi kakak buat dalam rangka hari Valentine. Nah, kalian boleh menuliskan apapun pesannya. Boleh kepada kakak, boleh kepada ayah, atau orang yang kalian sayangi lainnya. Nah, boleh juga contoh dalam hari Natal, atau hari Paskah, atau tahun baru boleh, atau ucapan selamat ulang tahun kepada teman kalian pun juga boleh. Nah, bagaimana cara membuatnya? Seperti ini. Kita tonton videonya yuk. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 2 lembar kertas HVS, lalu penggaris, lalu pulpen untuk menggambar nantinya, lalu ada gunting, dan spidol yang berwarna untuk menghias, dan pulpen untuk menghias juga. Oke, pertama kita ambil kertas HVS-nya 1 lembar saja dulu. Lalu kita lipat kedua ujung kertas HVS-nya. Kita lipat keduanya, lalu kita tekan yang bagian belakangnya. Oke, sisi satunya kita tekan. Setelah itu menjadi terlipat dua bagian. Setelah itu kita lipat lagi menjadi 2. Oke, kita lipat lagi menjadi 2. Nah, sudah seperti ini. Sudah. Lalu kita lipat lagi menjadi 2 bagian supaya kita akan menggunting di sini nanti bentuk love tapi yang setengah. Kita ambil gunting, kita gunting di sini membentuk love, jangan terlalu besar ya. Dan diusahakan rapi, dan bisa minta bantuan oleh orang tua atau kakaknya atau abang boleh gitu ya. Apalagi menggunakan gunting harus hati-hati karena ini adalah benda tajam. Nah, ini dia. Sudah, jadi dia menjadi dua bentuk hati, 2 bentuk love. Nah, setelah itu ini kita letakkan dulu. Kita ambil 1 lembar HVS yang tadi, 1 lagi yang tidak digunakan. Kita lipat juga menjadi 2 bagian. Ini dia, kita lipat 2. Sudah. Setelah itu kita lipat 2 lagi. Nah, kita lipat 2 sama seperti tadi. Lalu setelah itu kita ambil love-nya 1, bentuk hati 1 tadi, kita tempelkan ke kertas yang satunya. Nah, jadi dia kan membentuk, ada bentuknya ya kan, ini dia. Nah, lalu kita ambil pulpen, kita gambarkan dia mengikuti bentuk hati tadi. Ini kita ikuti. Nah, ini dia. Kita gambarkan mengikuti bentuk hati tadi. Ini dia kan. Lalu setelah itu kita ambil penggaris, kita ukur dia, kita gariskan dari ujung hati tadi, kita buat titik mengikutinya di ujung yang satunya lagi. Sudah, ini dia. Kita buat juga 1 lagi yang ujung bawahnya. Kita buat titiknya. Nah, ini dia. Setelah itu kita ambil bentuk hati 1 lagi. Ini dia, kita ambil bentuk 1 hati lagi, tetapi harus mengikuti yang satunya, kawan yang satunya. Ini dia. Dan usahakan ujung atas dengan ujung bawahnya harus sesuai dengan titik yang kita buat tadi. Oke, ini dia. Lalu kita gambarkan lagi mengikuti pola dari bentuk hati tadi. Usahakan tidak miring ya, atau lurus, usahakan lurus mengikuti pola tadi. Ini boleh dibantu juga oleh orang tua atau kakaknya atau abang yang ada di rumah supaya bentuknya makin lebih bagus. Oke, ini dia.
Nah, setelah itu kita ambil penggaris, kita buat garis di ujungnya ini, ujung atas, tapi jangan terlalu atas. Kita buat jembatan untuk menghubungkannya. Kita buat ini, seperti ini dia. Oke, jadi hasilnya adalah yang ini. Nah, setelah itu kita gunting dia mengikuti polanya. Nah, usahakan mengguntingnya itu rapi, tidak boleh keluar dari garis. Dan tidak boleh melewati garis. Dan diingat, pada saat menggunting ini, usahakan ini tidak kena, tidak tergunting, ya. Nah, kita gunting mengikuti polanya. Oke, ini dia. Nah, kita usahakan mengikuti pola dan usahakan rapi. Ini boleh diminta bantuan oleh orang tua ya, karena kan menggunakan gunting jika tidak bisa. Oke, ini kita singkirkan. Nah, jadi dia terbagi atas ada 2. Nah, ini dia. Ini dia. Oke, nah dia menjadi 2 bagian. Ini dia tadi. Lalu kita lipat dia ujungnya ini jadi 1. Oke, dia jadi ada 2. Nah, ini bisa kalian gunakan dua-duanya. 1 contoh untuk ayah, 1 untuk ibu. Nah, setelah itu kita tuliskan di depannya ini adalah suara hati. Kita tuliskan ya menggunakan pulpen. Suara hati. Kita tuliskan suara hati. Suara hati. Kita boleh tergantung kreativitas kita. Kita hias pokoknya secantik mungkin. Nah, setelah itu kita hias atasnya. Boleh kita buat bentuk love. Ini kakak menggunakan spiral yang berwarna. Kita membentuk love dia. Oke. Nah, di bawahnya juga kakak buat. Ini dia. Nah, untuk di dalamnya kita tulis dia, kita buka, kita tulis kata-katanya. Misalnya, selamat hari Valentine kepada ayah tercinta. Selamat hari Valentine kepada ayah tercinta. Oke, ini dia. Nah, di sini kakak sudah punya yang tadi sebelumnya. Ini dia. Oke. Nah, ketika kita buka, ini kan dia pada saat di depannya. Ketika kita buka, lihat ada kata, ada suara hati kalian untuk orang yang tersayang kalian. Ini dia. Nah, pada saat dia ditutup, dia penampilan depannya adalah seperti ini. Oke, jadi dia bisa dibuka seperti ini. Nah, selamat mencoba. Nah, adik-adik yang baik, untuk mengakhiri minggu gembira kita, ambil sikap yang baik, kita berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Bapa yang maha baik, kembali lagi kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa atas segala berkat dan perlindungan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Bapa yang maha baik, minggu gembira kami telah selesai. Biarlah apapun yang kami dapat, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang maha baik, inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu melalui perantaran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik di rumah, akhirnya minggu gembira kita telah selesai. Syukur kepada Allah.
marilah pergi, kita diutus. Amin. Oh iya Kak Amel, Ya. kan hari ini hari Valentine. Yuk kita kasih adik-adik di rumah coklat. Ayo. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. Tada! Nah, adik-adik di rumah, jangan lupa ya untuk membagikan coklatnya kepada saudara-saudaramu, kepada orang tuamu, oke? Oke Kak Amel. Oh ya adik-adik, karena sekarang lagi corona, kakak-kakak pendamping kasih coklatnya virtual dulu ya. Oke. Nih. Sampai bertemu di minggu depan. Dadah.